terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebab ku tahu ku tak melangkah sendiri, tapi ku bersama-Mu, Yesus Tuhanku. Dan ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau di sisiku, berjalan denganku, dan Kau selalu hadir di dalam hidupku. Meski terkadang ku tak mengerti, tapi ku percaya satu hal, rencana
dasar untuk berharap, namun ku tetap memegang janjimu. Ku tetap percaya bahwa rancanganmu yang terbaik bagiku, dan kau akan menyertai setiap langkahku. Ku akan kuat dan ku pasti menang, sebab ku tahu ku tak sendiri, tapi ku bersamamu, melewati setiap badai, setiap topan yang menghadang langkahku. Ku tahu ku aman, sebab kau ada bersamaku. Saat mungkin di depan kita ada badai yang begitu besar, permasalahan yang silih berganti hadir dalam kehidupan kita, tetap kita ingat ada satu pribadi yang selalu ada buat kita. Pribadi yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia menemani kita, memimpin kita dalam setiap langkah dalam hidup kita. Dan itulah sumber pengharapan kita, Tuhan Yesus namanya. Dan kita menaruh percaya kita menaruh iman kita kepadanya. Sebab itu kita pasti melalui semua ini dengan penuh kemenangan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat. Dialah sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Penyertaannya sempurna. Mari kita nyanyikan lagu ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebab ku Shalom. Majelis Gereja Toraja Jamaah Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bu Pendeta Abigail Tangkeparung, STH MM. Selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan yang telah menyatakan anugerah keselamatan bagi kita dan yang telah menuntun kita datang berhimpun saat ini. Kita bersyukur karena rahmat-Nya selalu baru tiap hari memelihara kehidupan kita. Di hari Minggu ketiga masa perenungan Epifani ini, kita dituntun tema kehadirannya mengubahkan. Mari dengan penuh penyerahan kita berdiri memuji dan menyembah Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian Dan bagimu juga. Saudara-saudara, dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan, seringkali kita melakukan banyak hal yang melanggar kehendak Tuhan, bahkan membuat sesama kita terluka karena sikap kita. Dengan segenap hati, masing-masing kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Terimalah hamba
kuatkan imanku sehingga aku mampu menjadi saksimu. Walaupun angin ribut dan topan menderu, tak akan aku takut. Engkau nahkodaku. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Setelah kita mengakui akan kelemahan kita di hadapan Tuhan dan juga mengakui bahwa hanya oleh darah Yesus yang menghapuskan dosa-dosa kita, maka sekarang kita wajib menerima firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Matius 4 ayat 19 dalam terjemahan baru edisi 2. Firman Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur secara responsoris dari Mazmur pasal 27 ayat pertama, kemudian dilanjutkan pada ayat keempat sampai ayat ke-9. Mazmur pasal 27 ayat 1, kemudian dilanjutkan ayat 4 sampai 9. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini, tinggal di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya sebab Ia akan melindungi aku dalam pondoknya. pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu.
Maka sekarang aku menegakkan kepalaku. mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Tentang Engkau hatiku berkata, carilah wajahku. Maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajahmu terhadap aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah tinggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Amin. Tuang moto arangku, siaka salamaranku, ninda patulaku kagiang, kena rondong napuanku. Menyatingoy na walingku, tay na mataku penangku, inang tay ang kulama diang, tontong na lama pasare. Misari tuku palaku, torolan banuan napuang, kenalam binatu mapari, tontong na umpu di puang. Jemaat Tuhan yang kekasih, saudara-saudara pengurus sekolah minggu yang akan menerima pengutusan untuk pelaksanaan tugas ke depan, kita siapkan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan selanjutnya dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Dan yang berikut 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Dan berita Injil dari Matius 4 ayat 12 sampai 23. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, marilah kita tunduk kepala, membuka hidup kita untuk menerima firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami mengagungkan Dikau di pagi hari ini ya Allah, atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati. Tuhan telah menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Tuhan juga telah mengantar kami dari rumah masing-masing, kami ada di pelataran-Mu, mempersembahkan hidup kami dengan segala berkat yang Engkau berikan. Tuhan telah mengaruniakan hari ini, dan kami menyembah Engkau dalam ketulusan dan kerendahan hati. Kami mohon Tuhan terus memperlengkapi kami, terlebih melalui firman-Mu, agar kami boleh menjalani hidup ini, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh belajar firman-Mu hari ini, bahwa Engkau ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, maka ada yang berubah, dan kami dapat mengubah banyak hal dalam perjumpaan-perjumpaan dan juga dalam tanggung jawab hidup. Mari Tuhan Engkau teguhkan hamba-hamba-Mu yang telah berdiri ini untuk dapat menjadi saksi-Mu hari ini, menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kami telah sedia mendengar Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah,
Di dalam Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4. Saya ulangi. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk dan menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta topan si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Di atas judul perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang kubaptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saya jemput jemaat untuk berdiri, kita lakukan haleluya. Berita Injil dari Matius 4 ayat 12 sampai 23. Firman Tuhan,
Yesus tampil di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikut dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah berita Injil. Amin. Firman Tuhan, kure semangat buang. Shalom. Masih ada sukacita Natal dan Tahun Baru? Puji Tuhan. Dan minggu terakhir hari ini di bulan Januari, tanggal 25 Januari, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kehadirannya mengubahkan. Nya di sini menunjuk kepada Yesus yang lahir di Bethlehem. Lan basa toraya nakwa kama diorenanna me popembali. Saudara-saudara, dalam hidup ini pernahkah kita menyadari bahwa kehadiran seseorang dalam hidup kita bisa mengubah suasana? Misalnya kehadiran seorang ibu bagi anaknya yang sedang ketakutan. Kehadiran ibu itu pasti membuat anak itu dari rasa takut menjadi tenang. Demikian juga kehadiran sahabat. Saya sedang bergumul dan hampir putus asa, tetapi sahabat saya datang, hadir, menemani saya duduk, dan mungkin memeluk saya, membuat saya kuat kembali untuk menghadapi perkara hidup. Kehadiran mereka bukan karena mereka banyak kata-kata yang disampaikan, tetapi karena mereka hadir. Itu baru kehadiran.
Saudara-saudara, seringkali dalam hidup ini kita merasa Tuhan sangat jauh. Pada saat mana? Pada saat kita berdoa tetapi masih ada rasa takut. Kita beribadah dan beribadah tetapi hidup kita belum berubah. Kita percaya hari ini tetapi masih saja terikat oleh pola hidup lama. Saat-saat seperti itu kita memang jauh dari Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan satu kebenaran yang luar biasa. Bahwa apakah kita semua yang hadir dalam ibadah ini menyadari? Apakah kita semua selalu membuka hidup kita? Bahwa sesungguhnya Allah selalu hadir menemani kita dalam segala keadaan hidup. Kita perhatikan bacaan utama kita hari ini dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 23. Ini perikop yang menandai awal pelayanan publik Yesus. Saat itu dalam bacaan kita Yohanes sudah ditangkap atau ditahan. Saudara-saudara, ternyata penangkapan Yohanes Pembaptis bukan akhir karya Allah dalam dunia, melainkan peralihan dari fase pemberitaan nubuatan, pewartaan, kesiapan menuju penggenapan. Penggenapannya itu adalah kehadiran Yesus. Penggenapan nubuatan nabi-nabi, terutama Nabi Yesaya. Secara teologi, bacaan kita hari ini yang menjadi bacaan utama Injil Matius 4 menunjukkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu tidak tergantung pada satu tokoh saja, melainkan pada kehendak dan waktu Tuhan. Ini penting. Jadi jangan hanya terpola dengan satu kepemimpinan. Jangan hanya mempercayai satu orang. Karena keselamatan itu hadir karena kehendak dan waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Kita perhatikan ketika satu suara dibungkam, yaitu penangkapan Yohanes Pembaptis. Allah menghadirkan firman yang hidup, yaitu Kristus. Itu yang pertama yang harus kita telaah dari firman Tuhan, Injil Matius 4 ini. Kemudian yang berikut adalah dari Injil Matius 4 ayat 12 sampai 23, hal penting. Yesus memilih Galilea. Mengapa? Ini suatu wilayah yang dipandang rendah secara religius saat itu. Secara sosial juga. Tidak ada apa-apanya dia. Itu Galilea. Tetapi mengapa Yesus memilih sebagai pusat pelayanannya, dan dari sana ia memulai pelayanannya? Galilea melambangkan wilayah tergelap, wilayah di mana terjadi percampuran antara budaya dan iman. Tak bisa dipasibelakan tuh aluk na kebiasaan. Galilea wilayah yang terabaikan. Karena saat itu pusat religius ada di Yerusalem. Ini berarti kalau Yesus memulai karya pelayanannya dari Galilea, ini menjelaskan bahwa keselamatan dari Allah bersifat terbuka untuk semua, atau dalam bahasa orang beringkanaya inklusif. Dan keselamatan itu dimulai dari mereka yang dianggap tidak ada apa-apanya, yang dianggap tidak layak, justru di tangan Tuhan layak.
Saudara-saudara, kita belajar hari ini ternyata keselamatan tidak dimulai dari orang-orang hebat, tetapi dimulai dari orang yang dianggap tidak ada apa-apanya. Kalau kita melihat Injil Matius pasal 4 ayat 17 bacaan kita, Yesus menyerukan pertobatan. Awal dari keselamatan itu bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Betapa pentingnya metanoia dalam bahasa Yunani. Metanoia menuntut perubahan cara berpikir, perubahan cara bertindak, dan bagaimana merespon kehadiran Allah selalu dalam hidup ini. Tidak hanya pada waktu kita ada di gedung gereja atau di ibadah-ibadah yang kita lakukan Allah hadir, tetapi kehadiran Allah secara aktif dalam kehidupan kita. Dalam kerapuhan sekalipun Allah hadir. Tetapi yang terpenting di sini adalah harus ada respon. Untuk kehadiran Allah dalam hidup ini harus ada respon, transformasi, perubahan yang sangat radikal. Kita perhatikan dua keluarga yang dipanggil oleh Tuhan, Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Kita lihat perubahan mereka. Yang terjadi di sini adalah dari nelayan biasa, hidup mereka berputar di sekitar perahu, jala, dan ikan. Sebelum bertemu, sebelum Yesus hadir bagi mereka. Namun ketika Yesus hadir, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Pada saat itu terjadi perubahan radikal bagi mereka. Mereka rela meninggalkan hidup lama dan kemudian menerima identitas baru. Dari penjala ikan untuk menghidupi dirinya saja, sekarang menjadi penjala manusia. Selain menangkap ikan tapi juga menjadi penangkap manusia. Ternyata saudara-saudara, kehadiran Yesus tidak hanya memberi berkat ikan banyak, tetapi mengubahkan tujuan hidup. Betulkah kita sudah diubahkan dengan perjumpaan kita dengan Kristus yang lahir di Bethlehem? Perubahan hidup tidak hanya bekerja untuk menyambung hidup, asal hidup pasusi bang mito, tetapi mereka hidup untuk memenangkan jiwa. Nah, kalau di tengah-tengah pelayanan kita hari ini ada pengurus sekolah minggu yang akan diutus, ya, ada pesan penting dari firman Tuhan ini kepada saudara-saudara ketika sudah berjumpa dengan Yesus. Tidak hanya menikmati perjumpaan. Para rasul yang tadi berjumpa dengan Yesus itu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus menyerukan, "Ikutlah aku," mereka langsung mengikut. Belajar bersama Yesus dan kemudian memfasilitasi mereka untuk dapat berdaya guna menangkap jiwa-jiwa. Saudara-saudara, di Mazmur 27 di situ dijelaskan bahwa kehadiran Allah mengubahkan kegelapan menjadi sukacita, dan juga di Yesaya pasal 9 tadi. Kita lihat Mazmur 27 ayat 1, di situ jelas apa yang dirasakan dan diakui oleh sang pemazmur. Ia mengatakan, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut?" Orang yang telah berjumpa dengan Kristus harus berani mengatakan kebenaran, jangan ikut pola, tetapi harus berani mengubahkan,
Karena Anda telah diubahkan, maka kehadiran Anda dimanapun saudara berada harus mengubahkan. Pemazmur, kehadiran Tuhan baginya mengubahkan ketakutan menjadi keberanian. Pertanyaan penting bagi setiap kita adalah, apa kegelapan yang sedang kita hadapi hari ini? Bisa kegelapan karena kekhawatiran untuk masalah ekonomi. Kegelapan bisa karena sakit penyakit, udah lama berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Juga masih banyak hal yang bisa menghadirkan kegelapan-kegelapan dalam bentuk keputusasaan. Ketika sudah jadi pengurus, tapi tidak ada yang berubah, bisa kita putus asa. Saudara-saudara, dalam kegelapan-kegelapan seperti itu, hari ini kita diingatkan Allah hadir, dan kehadirannya tidak hanya menemani kita dalam menjalani kegelapan-kegelapan hidup, tetapi Dia datang untuk mengusir kegelapan itu. Itu Mazmur 27. Kita melihat ke dalam Nabi Yesaya, apa yang disampaikan. Nabi Yesaya berbicara kepada bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Nabi Yesaya berteriak kepada bangsa yang merasakan tekanan yang berat, sehingga mereka kembali menata hidup mereka untuk memiliki harapan. Yesaya menegaskan kepada bangsa itu bahwa Allah hadir untuk mengubahkan tekanan menjadi kelegaan, menghadirkan kelepasan yang penuh pengharapan. Ini janji atau nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tapi sudah terpenuhi, sudah digenapi dalam kehadiran Kristus. Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18 dengan tegas menegur perpecahan yang ada di Korintus pada saat itu. Karena orang-orang percaya di Korintus ada yang mengagungkan Apolos, Kepas, Paulus, Kristus. Ada 4 kelompok. Terjadi perpecahan. Saudara, apa yang sudah kita karyakan dalam hidup ini, kata-kata kita, kelakuan kita, tak siarakan nama memecah belah. Masing-masing kita tahu apa yang sudah kita buat. Tapi tak syarakat tamasiri kita tangai. Kuma mak diren pale tupuang matua. Lan mintu agan katuanta. Talam poga ubang apakah dake. Karena itu Paulus mengingatkan orang Korintus bahwa salib Kristus adalah hikmat Allah. Ya kita menturu mikir laku puang Yesus patok tu kakinan na puang Yesus membanua lan katuanta lan kaleta. Sebagai wujud dari kehadiran Kristus menata kehidupan ini, kita memiliki hikmat Kristus. Apakah dake di pemeloi? Tangnya kita pekadake itu apa melo? Saudara-saudara, ketika kita benar-benar menghayati kehadiran Kristus dalam hidup ini, di tengah keluarga, di tengah jemaat, perjumpaan dengan orang-orang lain, kita belajar bukan lagi kita, bukan lagi aku, tetapi kita. Coba kita cek dalam rumah tangga masing-masing. Tak syare ke ikatu. Maakadaku bangri. Kamiri. Kita siapa mereka? Itu di pokada. Kalau keluarga Kristen yang benar, kalau jemaat Kristen yang benar, maka di dalamnya kita tidak lagi mencari siapa yang paling hebat, paling baik, melainkan bagaimana Kristus dimuliakan rakyat kita. Mana kita? Kemarin saya pertemuan dengan pengurus sekolah minggu.
Saya katakan kepada mereka, kalian ini kerja tim. Walaupun ada ketua, sekretaris, bendahara, ada bidang-bidang, tapi ingat kalian satu. Tapi nang dentongannya tuh pemimpin, mana ya? Ya duka mana pia tuh memimpin namanya sangat tahu. Tak iya na tandai kumua. Ya te tahu jola pek kuting ayoku. Paralu duka ya. Ya mana ya sang kalian paralu. Nah kepemimpinan seperti itu adalah apa tok budak letek na jong laut. Guru sekolah minggu apa tok budak letek na. Tangnya cumi-cumi. Yang banyak kakinya itu dia tangkap, lalu dia bagaimana supaya dia makan sendiri. Kepemimpinan yang hanya satu orang yang berbicara dalam kepemimpinan itu bukan kepemimpinan Kristiani, tapi itu kepemimpinan dunia. Cek, bagaimana dengan jemaat kita? Bagaimana dengan kehadiran kita? Tak siara karena kita mana ya? Itu sangat kaleta. Saudara lepaskan segera ego, mementingkan seseorang atau seorang tokoh. Itu dikecam keras oleh Paulus kepada orang Korintus. Jangan Paulus, jangan Kepas, jangan Apolos, jangan Kristus. Tetapi apakah semua yang kita lakukan adalah kemuliaan bagi Allah? Karena apa? Kita mau kita terus menerima berkat Tuhan. Kita mau supaya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Untuk saudara-saudara pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Peringkanaya yang akan diutus hari ini, ketika Yesus memanggil para murid di Galilea, Ia tidak memilih orang-orang yang sempurna. Saya takjub dengan kepemimpinan di sekolah minggu, tidak seperti dalam jemaat. Kepemimpinan di sekolah minggu 2 tahun berganti. Di jemaat sepanjang hidup atau sampai Maranatha. Orang dipilih oleh Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes dari penjala ikan yang akrab dengan perahu, jala dan ikan. Ketika Yesus memanggil berubah menjadi pengabar Injil, rasul. Mereka bukan karena sempurna, tetapi orang-orang yang bersedia meninggalkan jala egonya dan kemudian mengikut Yesus. Panggilan mereka itu mengubahkan hidup mereka. Sekali lagi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, hari ini pengurus sekolah minggu yang terpilih juga dipanggil oleh Allah. Panggilan ini bukan sekadar tugas gerejawi, melainkan panggilan bagi saudara untuk menghadirkan Yesus di tengah hidup anak-anak. Melalui saudara-saudara sebagai pengurus, anak-anak akan belajar mengenal kasih, kesabaran, kejujuran, kebenaran, pengampunan, dan keadilan. Kalau seorang pemimpin gereja ada kebohongannya, bagaimana mau menjadi teladan? Bagaimana mau melakukan pelayanan? Ingatlah, yang mengubahkan hidup anak-anak adalah kehadiran Yesus yang nyata melalui hidup saudara-saudara, melalui pelayanan saudara-saudara. Ketika pengurus melayani dengan hati, mengasihi melalui tutur kata yang membangun dan hidup yang berpihak selalu pada kebenaran dan keadilan, disitulah Tuhan pasti bekerja. Allah selalu hadir dalam hidup ini. Tak siar kita masih ke kada kenabang di pegau. Itu yang harus kita ingat hari ini, bahwa ternyata dalam segala keadaan hidupku Allah hadir, menyaksikan segala pikiranku, segala kata-kataku, segala tindakanku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Dan pada waktunya Tuhan akan memberi penilaian
bagi apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau hari ini Anda ditekan, Tuhan melihat kok. Suatu waktu Tuhan akan memberi kelepasan. Suatu waktu Tuhan akan memberi apa yang saudara harapkan, karena sabar kondisi yang tidak menyenangkan dalam memberitakan bahwa Allah hadir dalam hidup ini. Kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah kegelapan dan ketidakpastian hidup, Yesus hadir membawa terang. Ia tidak menunggu dunia menjadi sempurna untuk datang, tetapi ia melangkah ke Galilea yang gelap dan memanggil manusia apa adanya. Dia juga selalu hadir dalam segala keadaan hidup kita. Hari ini kita dipanggil untuk berjalan bersamanya, sebab itu buka hati hidup kita bagi kehadirannya, dan segera diubahkan sehingga kehadiran Yesus dalam menjalani hidup ini boleh membawa pemulihan dalam kehidupan bersama. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri bersama-sama dan kita bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, di bawah kolong langit ini, menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Diberikan
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita melalui pundi, dan kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dari pujian berlimpah suka cita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku.
jemaat yang dikasih Tuhan, ada natura disiapkan oleh anggota jemaat untuk kita uangkan. Ini ada rambutan untuk dana rutin jemaat. Silakan ditawar. Rambutan. $200 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ini sayur bulu nangko. 100 satu kali, 2 kali, 100 3 kali. Nah, ini untuk yang terakhir. Berapa? 300? 300 sekali? $300 2 kali? 300 3 kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyiapkan natura dan yang sudah memangkan. Tuhan memberkati. Dipersilakan bersama pujian dari Paduan Suara Ebenezer.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengutusan pengurus sekolah minggu periode 2026, 2025 sampai 2028. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Saudara-saudara yang akan diutus akan menjadi pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya periode 2025 sampai 2028. Nama-nama mereka akan dibacakan oleh Pak Sekretaris sekalian dengan SK. Gereja Toraja, Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya. Keputusan Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya nomor 1 garing KPTS garing PMG JB garing GT garing 1 Romawi garing 2026 tentang pengurus sekolah minggu Gereja Toraja atau SMGT Jemaat Beringkanaya periode 2025 sampai 2028. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pimpinan Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya menimbang 1. Masa bakti pengurus SMGT Jemaat Beringkanaya periode 2023 sampai 2025 telah berakhir. 2. Bahwa untuk mengefektifkan pengembangan dan pembinaan selanjutnya melalui SMGT Jemaat Beringkanaya sebagai bagian pelayanan kategorial, maka dianggap perlu untuk membentuk pengurus SMGT Jemaat Beringkanaya periode 2025 sampai 2028. 3. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas dan agar pengurus dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya. Mengingat 1. Tata Gereja Toraja, 2. Program kerja Jemaat Beringkanaya. Memperhatikan keputusan rapat pengurus SMGT Jemaat Beringkanaya memutuskan menetapkan 1. Susunan pengurus SMGT Jemaat Beringkanaya periode 2025 sampai 2028 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. 2. Tugas pengurus SMGT pada diktum pertama di atas adalah A. Melaksanakan keputusan sidang Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya. B. Melakukan pembinaan terhadap SMGT dan pengembangan SMGT. C. Menyusun program kerja dan melaksanakannya sesuai dengan kebutuhan. D. Menjalin hubungan kerjasama dengan majelis gereja dan OIG lainnya. E. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam sidang majelis gereja melalui komisi OIG. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 24 Januari 2026. Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya, Ketua Pendeta Manase Deran dan STH, Sekretaris Penoto Frans Nurmianto Lokendek, Eskom MCS. Lampiran keputusan PMG Jemaat Beringkanaya. Pengurus SMGT Jemaat Beringkanaya periode 2025 sampai 2028. Pertama, penanggung jawab PMG Jemaat Beringkanaya. Kedua, pengurus SMGT Jemaat Beringkanaya. Ketua, Aris Rima. Sekretaris, Wica Welki Koba. Bendahara, Milka Saludung.
Bidang pengakaran iman dan pengembangan kapasitas guru. Koordinator Windiari. Anggota Eva Alapadang. Bidang pemberdayaan potensi dan pelayanan sosial. Koordinator Wengsi. Anggota Nancy Eldan. Bidang pendayagunaan multimedia. Koordinator Elvira Ruru. Anggota Dita Mercy Aurelia. Ya, demikian pengurus SMGT Jemaat Biringkanaya periode 2025-2028. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya periode 2025 hingga 2028 dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudari layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudari adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudari menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudari berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya mempersilahkan saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai berikut. Dijawab serempak. Pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas saudara sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah engkau berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya periode 2025 hingga 2028. Silakan duduk. Dan mari jemaat kita berdiri bersama melakukan Mazmur 134 ayat 3, kiranya halik dunia. Allah
Jemaat silakan duduk. Dan saudara-saudara disilakan berdiri menghadap ke jemaat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Silakan berbalik ke mimbar. Saudara-saudara pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Tetap berdiri dan Pak Ketua Pengurus Sekolah Minggu disilahkan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan. Selain mendoakan pengurus yang sudah diutus hari ini, pengurus sekolah minggu, juga kita akan masuk dalam doa syafaat bersama. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih kesetiaan-Mu sehingga mereka melaksanakan tugas sebagai pengurus sekolah minggu di Jemaat Beringkanaya dengan seluruh kesungguhan hati mereka. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka. Dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus kepada mereka, sehingga semangat dan kegembiraan tidak pernah pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mengaruniakan dan mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu, boleh menjalani hari-hari hidup di pekan yang baru ini dalam segala tanggung jawab yang Engkau berikan dan percayakan kepada kami. Kerja di tempat kerja, tugas di rumah, dalam rumah tangga, tugas dalam pelayanan-Mu dan di tengah-tengah masyarakat, di sekolah dan kampus atau di mana saja. Tuhan perlengkapi kami terus. Terlebih firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Kami diyakinkan bahwa Engkau selalu hadir dalam segala keadaan hidup kami. Engkaulah sumber pertolongan dan pengasihan bagi kami. Biarlah kiranya firman-Mu ini terus Engkau uraikan dalam mata iman setiap kami, menjadi pegangan dan pedoman hidup. Dan kami selalu dikuatkan bahwa tak satu pun hal yang kami hadapi dalam hidup ini jauh dari pemandangan-Mu. Semuanya terbuka. Terima kasih penguatan yang luar biasa melalui firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini termeterai dengan baik dalam mata iman kami dan juga menjadi pegangan hidup di setiap keadaan. Pekerjaan dan usaha hidup yang Tuhan anugerahkan, yang kembali akan kami laksanakan esok hari dan hari-hari berikutnya. Mohon Engkau naungi kami dengan sayap kasih-Mu. Berdoa buat anak-anak kekasih, cucu-cucu terkasih, dalam pekerjaan, dalam mencari kerja, dalam studi, dalam pertumbuhan.
baik yang bersama-sama dengan orang tua di rumah maupun yang sudah terpisah, ada di tempat lain. Tuhan kasihani mereka, berkati, tuntun dengan baik. Mereka adalah harapan masa depan kami. Kiranya Engkau menjauhkan mereka dari berbagai halangan, rintangan, godaan, cobaan. Biarlah kiranya mereka terus mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan hidup. Ya Tuhan, dalam persekutuan saat ini, kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara terkasih kami yang Tuhan mungkinkan hari ini boleh berulang tahun. Kami doakan Jerry, Berli, Stanley, kelompok 1, Januario, Cesar, kelompok 1, yang Grayson, Girik Allah, kelompok 6. Tuhan mengaruniakan pertambahan usia kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus memberkati dalam segala yang mereka buat hari ke hari. Mampukan mereka untuk melihat dan memahami bahwa pertambahan umur yang Tuhan karuniakan hari ini semata-mata karena kasih Tuhan. Maka biarlah mereka juga boleh terpanggil untuk menjawab segala kebaikan-Mu dalam menjalani hidup hari ke hari. Di tengah-tengah persekutuan ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh mensyukuri usia hari ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Penuhilah sukacita mereka. Buatlah menjadi keluarga Kristen yang senantiasa tahu Engkau hadir, memberkati di setiap keadaan hidup. Dan mereka juga boleh menyampaikan kabar baik melalui kehidupan rumah tangga anugerah-Mu. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang Tuhan perkenan untuk mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan, mendapat pekerjaan, boleh menyelesaikan studi, sembuh dari sakit, dan juga berbagai kesuksesan lainnya yang mereka terima. Tuhan sempurnakan kebahagiaan mereka menggunakan segala kebaikan berkat-berkat-Mu, keberhasilan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam hidup mereka. Kami menyadari bahwa semua itu karena kasih Tuhan. Buatlah mereka juga boleh menggunakan semua hasil keberhasilan itu dengan penuh sukacita dan memuliakan Tuhan. Berdoa untuk anggota jemaat baru. Dengan penuh syukur kami menyambut keluarga Arsenius Lamba, sarjana ekonomi, magister manajemen, untuk bergabung di tengah-tengah jemaat Beringkanaya ini. Berkati mereka untuk setia mengambil peran pelayanan. Berkati seluruh anggota yang sudah lama untuk menjadi penuntun yang baik, boleh diteladani oleh anggota baru, sehingga semakin kuat untuk mengangkat juga pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan persidangan majelis jemaat Beringkanaya. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2025. Mohon Tuhan Engkau memberkati. Hadirkanlah seluruh majelis gereja-Mu sebagai wujud merespon baik panggilan dan pelayanan yang Tuhan serahkan kepada tiap-tiap kami. Ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan penata layanan di tengah-tengah jemaat ini. Segala aktivitas pelayanan-Mu, terlebih rencana pemberkatan perkawinan Saudara Eko dengan Saudari Agnesia Palaklangan, jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Januari. Biarlah kesiapan dan persiapan mereka Tuhan berkati. Persiapan hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah ibadah pemberkatan perkawinan mereka. Juga Tuhan berkati. Di tengah-tengah persekutuan ini, kami berdoa untuk orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Baik yang dirawat di rumah sakit, kami doakan
Orang tua kami Bapak Simon Date pemulihan di rumah setelah operasi. Saudara kekasih kami Ibu Agatha Oktaviani dirawat di Rumah Sakit Wahidin setelah operasi. Orang tua kami Bapak MT Allobua dirawat di Rumah Sakit Daya. Anak kekasih Devano, anak dari Bapak Paulus Papang, pemulihan di rumah. Saudara kekasih kami Hesti Tandirahba, anak dari Bapak Densi Tandirahba, pemulihan di rumah. Berdoa untuk anak kekasih Ansri, anak dari Bapak Martin Dampang yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Orang tua kami Ibu Marta Pabesak dirawat di Rumah Sakit PJT. Randika Kappa, anak dari Bapak Peri Kappa, pemulihan selesai operasi di Rumah Sakit Unhas. Ibu Yospin Ratuan yang juga sakit di rumah. Hambamu Pendeta Manase Derandan sakit di rumah. Berdoa untuk Ibu Juniana Palisungan yang berangkat ke Penang untuk kontrol. Berdoa untuk orang tua kami Bapak Amir Jaya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Berdoa untuk orang tua kekasih kami Ibu Nelly Gunadi yang sedang juga dirawat di Rumah Sakit PJT. Ya Bapak, baik yang kami sebut namanya ini pun yang tidak sempat karena keterbatasan informasi. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Berkati perawatan yang diterima kiranya boleh menyembuhkan dengan baik. Berkati keluarga yang mendampingi. Para dokter dan perawat yang senantiasa merawat mereka. Berkati tangan-tangan mereka ya Tuhan. Segala yang dibutuhkan karuniakan. Demikian juga kami doakan keluarga di tengah-tengah jemaat Beringkanaya yang sedang dalam duka cita. Kami berdoa untuk Bapak Julius Palangan atas meninggalnya Ibunda terkasih di Lamasi. Kami doakan Bapak Fransoni Patiung atas meninggalnya Ibunda terkasih almarhumah Bernece Pongtuluran. Berdoa untuk Bapak Daud Palungan atas meninggalnya Om terkasih. Berdoa buat Ibu Elizabeth Rante Tasak atas meninggalnya ipar terkasih almarhumah Mama Leri di Biak. Berdoa buat Ibu Ireni Rannu atas meninggalnya tante terkasih di Toraja. Tuhan hiburkan orang-orang kecintaan kami ini, keluarga besar mereka. Dalam menghadapi kedukaan, Engkau senantiasa menopangnya, menolong dalam setiap tindakan-tindakan yang dijalani dalam kedukaan kiranya. Semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara, ciptakan kedamaian di dalamnya. Berkatilah pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Biarlah kiranya dengan penuh hikmat-Mu mereka boleh memimpin pemerintahan dengan baik. Berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Bandung Barat. Tuhan kasihani saudara-saudara terkasih kami di sana atau di tempat lain. Beri penghiburan-Mu. Biarlah senantiasa berharap hanya kepada Engkau. Jika sebentar ya Tuhan ibadah ini boleh selesai. Kami berharap Tuhan menaungi kami dengan sayap kasih-Mu untuk kembali ke rumah masing-masing. Jauhkan dari mara bahaya. Biarlah kiranya kami boleh pulang tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi senantiasa dalam lindungan kasih-Mu. Kami menjawab segala kebaikan-Mu dengan memberi persembahan yang telah dikumpulkan, baik melalui pundi maupun natura yang telah diuangkan. Tuhan berkati setiap kami. Berkati keluarga-keluarga yang rela melalui persembahan-persembahan yang diberikan. Mereka tak jemu-jemu, tetapi senantiasa menikmati bahwa apapun yang mereka terima, semua itu karena Tuhan. Maka mereka terpanggil, kami semua terpanggil untuk menjawab segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Berkat-Mu yang masih ada dalam hidup kami sekalian, Tuhan mampukan kami untuk menggunakannya bertanggung jawab. Dan cukup kami pakai di setiap kebutuhan hidup. Pimpinlah kehidupan kami hari ini bahkan hari-hari berikutnya. Kiranya semua boleh kami jalani dengan satu keteguhan iman bahwa Allah mendampingi kami dalam setiap keadaan hidup. Ya Tuhan, inilah doa seru sembahyang kami, pengharapan kami. Engkau dengarkan, sempurnakan, jawablah.
Karena semuanya kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 jam 6 pagi ibadah menggunakan bahasa Toraja. Sekali lagi, ibadah hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 jam 6 pagi menggunakan bahasa Toraja. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk merenungkan kuasa kehadiran Kristus yang mampu mengubahkan kehidupan secara pribadi dan dalam persekutuan. Juga selamat kepada pengurus sekolah minggu yang telah diutus pada hari ini. Selamat mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat berdiri. Dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terperi. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Padanya ada sukacita, nantikan saja waktunya. Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera. Ia beri berkat penuh yang tak terduga olehmu. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan yang telah diubahkan dalam Kristus. Saya siap menjalani kehidupan yang diubahkan. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur untuk menutup akta liturgi kita pada saat ini, kita angkat pujian berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari
menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirilah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirilah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Silakan duduk kembali. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebab ku tahu ku tak melangkah sendiri, tapi ku bersama-Mu, Yesus Tuhanku. Dan ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau di sisiku, berjalan denganku, dan Kau selalu hadir di dalam hidupku. Meski terkadang ku tak mengerti, tapi ku percaya satu hal, rencana-Mu yang terindah bagiku, dan imanku kepadamu menjadi dasar untuk selalu berharap. Bahkan di saat sepertinya tak ada dasar untuk berharap, namun ku tetap memegang janji-Mu. Ku tetap percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik bagiku, dan Kau akan menyertai setiap langkahku. Ku akan kuat dan ku pasti menang, sebab ku tahu ku tak sendiri, tapi ku bersama-Mu, melewati setiap badai, setiap topan yang menghadang langkahku. Ku tahu ku aman,
sebab Kau ada bersamaku. Saat mungkin di depan kita ada badai yang begitu besar, permasalahan yang silih berganti hadir dalam kehidupan kita, tetap kita ingat ada satu pribadi yang selalu ada buat kita. Pribadi yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia menemani kita, memimpin kita dalam setiap langkah dalam hidup kita. Dan itulah sumber pengharapan kita, Tuhan Yesus namanya. Menaruh percaya kita menaruh iman kita kepadanya. Sebab itu kita pasti melalui semua ini dengan penuh kemenangan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang